Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat berjumpa dan kembali dengan saya Mas Joko Pramono, sahabat Anda dalam belajar Accurate komputer akuntansi, perpajakan dan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial terkait dengan setup mahir multi currency atau setup mahir level CAP dari buku saya Mahir Komputer Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang yang terbaru. Nanti bisa dilihat mana buku saya yang terbaru, PT Yosika Pun Internasional. Insya Allah di video tutorial berikut ini Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana cara melakukan setup awal perusahaan yang memiliki multi currency, kemudian barangnya menggunakan kategori dan seterusnya. Selamat menikmati, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon masukannya, mohon like, subscribe, dan share. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Langkah pertama, kita membuat new file database dulu atau database perusahaan kita dulu. Langkahnya klik create new company. Kemudian kita klik kotak ada titik tiganya ini untuk menentukan tempat penyimpanan dan pemberian nama file database kita. Kita klik di sini. Kita cari tempatnya. Saya simpan di D. Saya beri nama di sini PT Yosika Pun Internasional. Saya beri nama tambah nomor 2 ya. Kita klik create. Kemudian di sini ada informasi. Jadi file database kita tersimpan di D03 video, Declared Accurate 22, nama filenya PT Yosika. Kalau sudah klik OK. Tempat penyimpanan ini penting untuk diingat agar ketika nanti Bapak Ibu atau para peserta Anda semua memanggil kembali filenya, Anda ingat gitu. Kadang terjadi tidak sadar nyimpannya di mana, asal nyimpan begitu mencari filenya lupa. Ini proses Accurate menyiapkan database. Kita tunggu tingkat kecepatannya sesuai dengan kemampuan komputer masing-masingnya. Komputer yang hard disk mau penuh juga lambat biasanya. Kemudian kita login, user ID dan passwordnya sama, supervisor, bisa huruf besar semua, bisa huruf kecil semua. Oke. Klik OK. Welcome to Accurate Quick Setup. Kita akan dipandu oleh Accurate untuk melakukan setup awal database. Kita ikuti langkah-langkahnya yang ada di dalam quick setup di Accurate 5 ini. Kita pilih bahasa Inggris. Anda boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tersilahkan. Next. Kita menggunakan advanced setup atau setup mahir, di mana data-data sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu berupa data Excel mulai dari COA, kemudian daftar pelanggan, pemasok, dan seterusnya. Next. Langkah pertama kita inputkan mata uangnya. Kita lihat studi kasusnya. Di sini mata uang defaultnya rupiah, kemudian ada dolar dengan kurs 14.500. Rupiah dan dolar ini dua-duanya kita masukkan ke dalam langkah pertama setup currency ini. Kita klik di sini, kita ketikkan nama mata uang rupiah, rate 1, negara Indonesia, simbol Rp. Bila juga Anda beli simbol IDR juga boleh. Kita enter. Kemudian kita masukkan mata uang yang kedua, dolar USA. Tadi kursnya 14.500. Saya lebarkan sedikit.
negaranya USA, mau diketik Amerika Serikat juga boleh, simbol dolar. Kita klik next. Setelah kita men-setup currency, seluruh mata uang yang digunakan dalam transaksi sudah kita input ke dalam setup awal currency ini. Langkah kedua adalah company period information. Ini layarnya saya separuhkan. Nama perusahaan PT Yosika, alamat Jalan Berdikari 2, start date-nya 30 ini ya, mestinya 30/06/2022. Tahun pajak mengikuti tahun transaksi 22, sini 22. Kemudian defaultnya kita ganti 06/22. Default period ini tidak akan berpengaruh pada proses transaksi selama bagian bawah warn-if dan error-if ini tidak kita isi. Apa pengertian warn-if ini? Beri peringatan jika, error jika, atau jangan simpan sama sekali jika. Sebagai contoh misalnya kalau ini saya berikan 1 bulan, maka ketika kita menginput transaksi yang tanggal transaksinya bulan Mei atau bulan Juli, bukan bulan 6 karena default periodenya 6, maka ketika kita berada bulan Juni, ketika kita input transaksi bulan Mei atau Juli, Accurate akan memberikan warn, peringatan apakah Anda ingin menyimpan transaksi yang tanggalnya mendahului atau setelah bulan default. Jika Anda simpan, kita klik OK atau yes, maka Accurate akan tetap menyimpannya walaupun tanggalnya tidak sesuai dengan default. Tetapi jika errornya ini kita klik, kita isi, maka begitu kita input transaksi bulan Juni tapi tertanggal bulan Mei, maka Accurate otomatis tidak mau menyimpannya. Ini fungsi warn if dan error if. Ini kalau dalam bekerja sangat penting ya, dalam bekerja sangat penting. Tapi dalam kasus ini tidak kita isi, kita biarkan saja. Untuk menghapusnya cukup berketik delete ya. Baik. Kemudian kita ketik next. Kita masukkan company tax information di step 3. Informasi pajak perusahaan jika perusahaannya PKP. Di soal kita perusahaannya PKP di sini, maka kita masukkan informasi pajaknya. Di sini informasi terkait dengan serial faktur pajaknya kita masukkan di sini. Kemudian nomor NPWP-nya kita copy, kita paste di sini. Kemudian taxable company number, tanggal pengukuhannya juga kita, nomor pengukuhan ya kita inputkan, tanggalnya 03/01/2014. Kemudian tipenya perdagangan, kode cabangnya 00, kita ketik kode cabangnya dulu. Kemudian tipenya perdagangan, jenis usahanya ya, KLU-nya, kode lapangan usahanya 5200. Jika sudah, kita klik next. Step keempat, kita masuk pada kelompok account and other list. Di sini ada 3 tahapan. Step keempat adalah chart of account. Kita diminta untuk memasukkan daftar akun yang dimiliki. Karena kita akan menggunakan daftar akun yang sudah dimiliki oleh PT Yosika, sehingga daftar akun yang ada di tampilan ini tidak kita pakai. Maka sebelum kita mengimpor daftar akun yang dimiliki PT Yosika, ini kita hapus dulu. Klik kanan delete. Ya. Kita hapus semua akunnya.
kecuali akun opening balance dan rekening. Kita sisakan 2 akun itu. Ya. Kemudian untuk memasukkan akun-akun yang ada di sini nih, kita bisa menginput manual melalui add. Kalau mau manual juga boleh. Tentukan tipe akunnya dulu, kemudian nomor akunnya misalnya kas, name kas, mata uang rupiah. Kemudian kalau di akun induk, maka sub akunnya jangan dicentang. Tapi kalau nanti dia akun anak, maka di sini dicentang, kemudian dia anak dari akun apa. Ini jika kita mengerjakan secara manual. Karena kita sudah memiliki daftar akunnya yang berada di Excel, maka kita akan mengimpornya. Baik, bagaimana cara mengimpornya? Klik di sini, Bapak Ibu, para peserta sekalian. Klik here. Cari file yang akan diimpor. Kita cari ya, maaf. File data Excel-nya. Saya cari dulu. PT Yosika ini. Nah, ketika kita sudah ketemu foldernya, di sini masih kosong, no item match your size, karena di sini tipe filenya masih interface DB. Kita ubah menjadi Excel, kita ambil Yosika pun COA-nya, open, ekstrak data. Kita tunggu Accurate mengekstraknya. Kemudian di file source, ini adalah data COA yang ada di Excel itu oleh Accurate dipanggil, diletakkan di file source ini, diimpor, diletakkan di sini. Maka kemudian langkah selanjutnya kita akan hapus baris pertama. Kenapa kita hapus? Karena yang kita butuhkan adalah akun-akunnya, judul kolomnya tidak. Maka sini klik kanan delete. Hapus baris pertama dengan cara klik kanan delete. Kemudian langkah selanjutnya kita definisikan kolom 0, kolom 1, kolom 2 melalui proses definisi di atas ini. Define to field name. Ini tujuannya untuk memberi judul kolom-kolom di sini nih, supaya Accurate bisa membacanya, memasangkannya dan mengimpornya. Account number ke account number, account name ke account name. Anda lihat ketika kita definisikan, maka kolom 0 menjadi account number, kolom 1 menjadi account name, dan nanti seterusnya. Opening balance, opening balance. Account type, account type. Ini kita definisikan kasbank ke kasbank. Jangan sampai salah mendefinisikan. Ini seperti memasukkan kelompok-kelompok siswa ke dalam kelasnya, jangan sampai salah kelas. Ini kalau misalnya terjadi kesalahan, misalnya inventory keliru other current, maka nanti di pelaporan neraca inventory tidak masuk kelas inventory tapi masuk di other current asset. Atau sebaliknya, misalnya fixed asset keliru kita masukkan ke other asset, maka nanti pelaporan di neraca fixed asset akan berada di other asset. Akumulasi juga ke akumulasi. Account payable ke account payable kita turunkan. Ini sampai bawah nanti ya, sampai habis, sampai abu-abunya ini rotok ke bawah. Other current ke other current, liabilities. Long term ke long term. Equity ke equity. Revenue ke revenue. Kita turunkan lagi. COGS ke COGS. Expand ke expand, other expand ke other expand, other income ke other income. Oke. Currency kita definisikan ke currency. Ini mendefinisikan mata uang. Di data Excel kita mata uangnya ada rupiah, kita definisikan ke rupiah.
dolar ke dolar. Iya. As of balance. Parent account kita definisikan ke parent account. Kemudian sebelum Anda melakukan impor data, pastikan semua sudah didefinisikan dari atas ke bawah. Ngeceknya di sini, dicek apakah kolom-kolom di sini data tadi kolomnya sudah ada nama-namanya, sudah ada judul kolomnya. Nah, ini dari akun dari paling kiri, akun number, akun name sampai dengan ke kanan. Jika semua kolom sudah ada judulnya, berarti di sini semua sudah didefinisikan. Atau ketika Anda melihat di required field ini, jika di sini tidak ada baris yang terisi, berarti semua source column data ini sudah kita definisikan. Langkah terakhir sebelum diimpor adalah Anda lihat as of balance-nya. Format tanggal di as of balance di sini DDMMYY. Jika di sini DDMMYY, maka di sini juga harus DDMMYY di format date-nya. Biasanya tanggal di sini mengikuti tanggal komputer kita, maka sebaiknya sebelum Anda bekerja dengan komputer akuntansi, format tanggalnya sudah disetting Indonesia DDMMYY. Tapi jika misalnya di sini MMDDYY, maka di sini Anda harus mengubahnya menjadi MMDDYY. Sebab jika tidak sama, maka nanti pasti kita akan gagal impor. Baik, ini sudah sama, kita klik impor data. "60 data terimpor." Ini karena jumlah akun kita dari kas sampai dengan laba rugi pendapatan jasa klaim ini jumlahnya 68. Kita klik OK. Sebelum Anda klik lanjut atau melengkapi bagian bawah, cek kembali akun, NIM dan tipenya. Kita cek. Pastikan nama akun dan tipenya sudah sama. PPN Other Current, Presiden Inventory, transaksi tetap Other Assets, termasuk mata uangnya jangan lupa ya. Jangan sampai utang usaha USD mata uangnya rupiah. Kita cek sampai bawah. Jika sudah oke, maka kita mengisi default account. Untuk opening kita isi dengan opening, returning kita isi dengan returning. Jika sudah, klik next. Langkah selanjutnya adalah kita men-setup currency default account, akun default mata uang. Akun-akun ini pada mata uang rupiah atau mata uang dolar menggunakan akun mana? Karena biasanya transaksi dolar ya kita menggunakan akun-akun dalam dolar, transaksi rupiah kita menggunakan akun-akun rupiah. Ada kas kecil IDR, kas IDR, itu untuk uang kita dalam rupiah. Kas USD dan seterusnya. Ada piutang IDR, piutang USD, transaksi rupiah tentu dengan piutang usaha IDR, transaksi piutang USD kita gunakan piutang USD. Ini kita petakan. Account payable pada mata uang rupiah kita gunakan piutang usaha IDR. Piutangnya piutang usaha IDR, advance salesnya uang muka penjualan IDR, uang muka pembelian IDR, sales diskonnya diskon penjualan. Realized gain or loss ini adalah laba rugi karena selisih kurs. Realized kita pilih realized di sini. Laba rugi terrealisir. Kemudian unrealized juga kita pilih laba rugi belum terrealisir IDR. Kita klik next. Maaf sebelum. Mata uang kita ada dua ternyata. Rupiah dan dolar. Ini kita baru men-setting default account untuk mata uang rupiah. Kita klik sekarang setup untuk mata uang dolar. Kita klik USD, kemudian account payable-nya USD, account receivable-nya USD, kemudian uang mukanya juga USD, uang muka pembelian juga USD. Ini laba ruginya terrealisir USD, belum terrealisir USD.
pastikan semua terisi dengan USD karena mata uangnya USD. Jika ada mata uangnya 3 dolar Singapura misalnya, ya ini pasti kita punya akun di sini, kas dolar Singapura, piutang dolar Singapura, uang muka pembelian dolar Singapura dan seterusnya, sehingga di sini juga kita setting setelah rupiah, dolar US, dolar Singapura. Klik next. Di sini kita diminta untuk setup di step 6 ini other list terkait dengan termin of payment dan taxes. Kita diminta untuk menginputkan kode syarat pembelian atau penjualan dan kode pajak. Di data kita, di data Excelnya, di sini sudah ada terminnya 2/10 N60, 1/10 N30, net 60, 2/10 N30. Ini semua kita masukkan ke sini. Ada PPN 11%, kita masukkan ke taxes. Kita mulai dari di sini sudah kita kumpulkan di bawah. Syaratnya ada ini. COD 2/10 N30, net 30, 1/10 N30, 2/10 N60, net 60. Kita masukkan satu-satu. Kita ketikkan di sini. Untuk COD kita cukup mengetikkan 000. Di enter. Pada bagian NIM Anda tidak perlu menuliskan NIM-nya, Anda enter sudah langsung keluar NIM-nya. 2/10 N30 berarti diskonnya 2% jika membayar maksimal 10 hari setelah tanggal pembelian atau penjualan. Jatuh temponya 30. Kalau kita enter akan keluar 2/10 N30. Kemudian ada net 30. Net 30 berarti diskonnya 0, diskon disnya 0, tanggal jatuh temponya 30. Hari jatuh temponya 30. Maka muncul net 30. D 1/10 N30, 1%, persen diskonnya, periode diskonnya 10 hari, jatuh temponya 30 hari. Kita enter. Kemudian 2/10 N60, maka muncul 2/10 N60. Yang terakhir net 60, 000, harinya 60. Baik. Ini cara penginputan terms of payment, syarat pembayaran. Kemudian pajaknya PPN, kita input di sini kodenya P, name-nya PPN, deskripsinya PPN, gitu enggak apa-apa. Rate-nya 11%. Kita pilih akun yang dipakai untuk PPN keluaran. Kita cari sini PPN keluaran. Ketik PPN. Nah ini, klik 2 kali di situ, jangan diklik yang bawah. Kemudian untuk pembelian atau PPN masukan, kita ketik lagi. Jangan sampai keliru ngeklik yang ini ya. Ini kita membuat akun baru. Klik aja 2 kali di sini. Klik. Nah, sudah keluar. Maka di sini sudah terisi PPN 11%, akun PPN keluaran, akun PPN masukan, PPN masukan. Jika sudah selesai kita next. Langkah ketujuh adalah terkait dengan pelanggan. Informasi pelanggan. Pertama kita diminta untuk mengisikan tipe pelanggan. Jika dalam studi kasus tidak ada tipe pelanggan, maka biarkan general. Tapi jika ada tipe pelanggan, misalnya pelanggan general, pelanggan khusus, pelanggan keluarga dan keluarga, pelanggan grosir, pelanggan eceran, silakan diinputkan. Di soal kita tidak ada informasi terkait dengan pelanggan atau tipe pelanggan. Kemudian metode pengiriman barang. Jika perusahaan memiliki metode khusus, misalnya pengirimannya dengan Indah Kargo, dengan JNE, JNT, kantor pos, atau dengan truk tertentu, maka silakan diisikan. Soal kita tidak ada informasi tentang itu, maka kita biarkan kosong. Klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan daftar pelanggan kita ini. Nih, kita masukkan ke dalam e-Girit. Klik here to import. Kita cari filenya, kita ubah menjadi Excel. Daftar pelanggan.
open, ekstrak data. Hapus baris pertama di data sumber, di available source, kita delete, yes, kita definisikan customer number, customer name, currency, currency ke currency, IDR ke IDR, ke rupiah, USD ke dolar. As of balance, kita isi as of balance. Opening balance ke opening balance. Invoice number ke invoice number, kita cari. Nah ini, kita turunkan lagi first tag ke first tags, P kodenya P tadi PPN, termin ke termin, term 2/10 ke 2/10 N60, 1/10 ke 1. Ya, kalau yang kita cari tidak ada, berarti tadi pada waktu membuat termin belum lengkap. N60 ke N60, klik OK. Kemudian di sini ada customer tipe, kita isikan tadi general ke general. Ya. Kemudian di sini ada add opening balance if number. Ini kita centang, terutama jika ada pelanggan-pelanggan kita yang memiliki saldo piutang lebih dari 1 faktur, 2 faktur, 3 faktur gitu, agar faktur-faktur itu terkumpulkan, terekap jadi satu jumlah di kartu atau buku pembantu piutangnya, maka di sini kita centang. Sebab jika kita tidak centang, nanti misalnya Prasandi ini punya 2 faktur, SI 011 sama SI 012 misalnya, jika kita tidak centang maka yang terimpor nanti hanya salah satu, bisa SI 011 atau SI 012. Langkah terakhir, cek format tanggal. Di sini dengan di sini sudah sama, ini DDMM, impor data. 4 data record C1, 02, 03, 04, 4 data. Oke. Kemudian kita next. Kita masuk di vendor step 9. Kita inputkan vendor kita, pemasok umum Excelphone, Nokia, Samsung, Philips ini ke Accurate. Impor, klik here. Cari filenya, daftar pemasok, open, ekstrak data. Hapus pertama di data sumber, klik kanan delete. Definisikan kolom vendor number ke vendor number, vendor name ke vendor name, currency ke currency, mata uang IDR ke rupiah, USD ke dolar, as of balance ke as of balance. Opening ke opening, kita cari opening balance, ya. Invoice number ke invoice number. Kemudian first tag ke first tags, P ke PPN, termin ke termin, cari bawah, termin tadi di bawah. Nah, 2/10 30, nah 30. Oke, sudah semua, klik OK. Kita cek di sini kolom-kolomnya sudah terisi semua atau belum? Nah, sudah. Nah, di sini kok ada kolom 8 tapi nggak ada isinya. Ini menunjukkan pada waktu kita membuat data Excelnya itu kolom 8 itu di waktu nyimpan itu kursor kita berada di sel samping kanannya 2/1030 ini, sehingga Accurate membaca itu sebagai data padahal tidak ada datanya, gitu nggih. Kemudian centang add opening,
format tanggal dicek, sudah impor data. 4 terimpor. Next, di project kita tidak mengisikan data apapun karena tidak ada keterangan bahwa Jessica pun memiliki project atau departemen. Kita klik next. Kemudian kita masukkan ke warehouse. Ini bagian kelompok inventory dari warehouse, akun default barang, akun default produksi, metode persediaan, item. Jika perusahaan memiliki gudang lebih dari satu dan ada keterangannya di dalam soal di sini punya gudang berapa begitu, maka kita isikan gudang 1, gudang 2, gudang 3, gudang depan, gudang tengah, gudang belakang, dan seterusnya. Karena soal kita tidak ada informasi gudang, maka kita biarkan gudangnya center. Kemudian item kategoris. Apakah perusahaan memiliki kategori barang? Nah, di sini barangnya ada apa namanya? Nokia bla 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 bla. Maka biar selamat Anda buka data Excel-nya. Kita buka data Excel-nya ya. Kita cek di data Excel-nya. Untuk barang, daftar barang. Apakah di daftar barangnya itu ada kategori atau tidak? Kita tunggu sebentar di Excel-nya. Baik. Nah, di sini ada item kategori. Saya lupa menampilkan di di bukunya ya. Ada kategori smartphone dan tablet. Maka dua kategori harus kita inputkan ke sini Bapak Ibu. Di sini ya. Smartphone tablet. Jika kita tidak isikan nanti kita tidak bisa atau gagal mengimpornya. Klik next. Kemudian kita diminta untuk men-setup item default account, akun default barang, akun-akun yang digunakan, akun ini dalam penjurnalan terkait dengan barang nanti, misalnya inventory pakai akun apa, sales pakai akun apa, good in transit pakai akun apa terkait dengan barang-barang itu. Maka kita setting inventory ke person barang, sales ke penjualan, sales return ke retur, sales diskon ke sales diskon, good in transit, barang terkirim, COGS ke HPP, return ke persediaan karena ini perpetual, expand, beban lain-lain, kemudian pilot ke ya. Ini pengisiannya. Kita klik next. Production default account, karena perusahaan kita bukan manufaktur, kita kosongkan. Tapi jika perusahaan kita manufaktur, maka kita isi. Kita klik next. Metode persediaan kita di soal dijelaskan bahwa metode persediaan kita adalah FIFO. Ini PPN-nya 11% ya. FIFO. Kita pilih FIFO. Next. Kemudian kita impor barangnya. Karena perusahaan Jessica punya barang dan jasa, maka kita impor dua-duanya. Kita impor barangnya dulu, baru nanti impor jasanya. Daftar persediaan dulu, ya. Start. Hapus baris pertama di data sumber seperti biasa. Langkah mengimpor. Lalu definisikan kolom item kategori ke item kategori.
Oh, saya salah. Item kategori smartphone ke smartphone, tablet ke tablet. Item number ke item number, description ke description, unit 1 ke unit 1, kita cari ke bawah. Dev selling price ke dev selling price, total cost ke total cost. Ya, kita turunkan. Quantity ke quantity, parent item ke parent item, kita cari parent item, apa namanya, item induk, ya, kita cari ke bawah. Nah, ini nih, salah stakeholders ke salah stakeholders, P ke PPN. Oke. Purchase stakeholders ke purchase stakeholders, P ke P, PN. Sudah. Item tipe ke item tipe, pilih inventory part. Tipe persediaannya barang jadi. Centang, add opening balance, cek tanggal. Di sini tidak ada tanggal, maka aman. Karena tidak ada tanggal, aman. Maksudnya tidak perlu menyesuaikan date formatnya. Tapi kalau ada tanggalnya, sesuaikan. Import data. 13 barang. Ya. Ini barang-barangnya. Nah, karena kita punya jasa, punya daftar jasa di apa namanya, perusahaan ini, maka kita impor lagi jasanya. Daftar jasa 4B ya. Setelah diekstrak, hapus baris pertama di data sumber, ya. Definisikan service number ke item number, service name ke description, price ke price. Nih, dev selling price 1. Select task code ke select task code, kita cari P ke PPN. Dia tidak punya purchase stakeholders karena jasa itu nggak ada pembeliannya. Inventory tipe ke inventory tipe, kita item tipe. Service ke service. Unit 1 ke unit 1, satuan barangnya. Mana tadi? Ini ICE. Ya. Ini other. Add openingnya centang, import data. J1, J2, J3 sudah terimpor di sini. Ketika data terimpor, ya. Barang sudah terimpor, jasa terimpor, next. Sekarang fiskal fix aset tipe aset tetap pajak. Impor. Panggil filenya Excel. Tabel yang kelima, tipe aset tetap pajak. Ekstrak data. Hapus baris pertama di data sumber. Ya. Ikuti aja kalimatnya. Metode ke metode. Definisikan garis lurus ke straight line. Tidak disesuaikan non-reversible. Oke, sudah. Nah, pastikan record value sudah tidak ada. Klik import data. Next. Step 17. Fix aset tipe aset tetap versi akuntansi. Klik here. Cari filenya. Tabel ke-6. Ekstrak data. Iya. Hapus baris pertama di variable source.
Saya tipe fiskal saya tipe. Kita definisikan bangunan permanen ke bangunan permanen, garis lurus, tidak disusunkan. Oke. Impor data. 3 terimpor. Next Bapak Ibu. Terakhir mengimpor detail atau list aset tetap. Klik iya. Cari filenya. Iya. Ekstrak data. Hapus baris pertama di data sumber, developer source. Oke, definisikan kolom. Tanah ke tanah, gedung ke gedung, peralatan ke peralatan. Ya. Aset kode ke aset kode, description ke aset description, purchase date ke purchase date, use date tanggal pakai ke tanggal pakai, estimated life year ke estimated year. Ya. Kita turunkan expenditure ke expenditure. Kita cari expenditure. Quantity ke quantity. Kita cari quantity. Depreciation method. Tidak disusutkan, non depreciable, garis lurus, straight line. Iya. Asset account, akun aset. Kita klik tanah ke tanah, gedung ke gedung. Tujuannya ini adalah menentukan dalam proses penjournalan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan itu tanah ke akun apa, gedung ke akun apa begitu. Ya. Akumulasi depresiasi ke akumulasi depresiasi, gedung ke gedung, peralatan ke peralatan. Mohon maaf banyak ambulan lewat di dekat sekolah. Depreciation ke depreciation, gedung, peralatan. Ya. Expenditure account, akun harga perolehan atau akun saldo awal, opening balance. Turunkan lagi. Intangible ke intangible, false. Fiskal aset ke fiskal. Apakah aset tetap ini merupakan aset tetap yang disusunkan menurut aturan pajak? Yes. Oke. Tanggal dicek 3103 DDMM. Oke, impor. 4 terimpor. Next Bapak Ibu. Di sini neraca awalnya, neraca saldo awal kita lihat dari data-data yang kita inputkan tadi muncul di sini. Waktu kita impor akun, ngisi pelanggan, pemasok, barang sampai aset tetap. Ini di sini muncul. Aset tetapnya sudah. Ya. Nah, yang belum ada adalah akumulasi penyusutannya. Untuk bisa menampilkan akumulasi penyusutan, klik next. Next lagi. Congratulations, klik finish. Untuk menyajikan atau menampilkan menghitung akumulasi penyusutan di Accurate melalui namanya proses akhir bulan atau period end. Langkahnya activities, periodic, period end. Bulannya sesuai dengan tanggal awal pembukuannya atau tanggal start mulai datanya Juni 2022. Pastikan kursnya sudah benar 1 dan 14,5, klik OK. Period end complete. Nah, kita bisa melihat jurnal dari period end ini melalui sini. Ini adalah hasil proses period end kita mulai Accurate dipandu langsung untuk menjurnal akumulasi penyusutan secara otomatis. Ya, baik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ngecek keseluruhan saldo-saldo kita. Bisa melalui neraca saldo, bisa melalui neraca standar. Nah, kita pakai neraca standar saja kadang-kadang ya. Nah, di sini kita buka laporannya reports, index to reports. Muncul jenis-jenis laporan keuangan yang ada di Accurate.
Di final statement ada balance sheet, kita klik balance sheet standar saja. Masukkan tanggal transaksinya atau tanggal laporannya 30/06/2022. Ini neraca kita, karena yang kita masukkan tadi data-data neraca, ini hasilnya. Anda bisa cross check dengan angka-angka yang ada di manualnya. Ya. Sampai bawah kita cek. Di sini masih ada opening balance equity 1694164.000. Opening balance equity itu sesungguhnya adalah saldo rekening. Maka kita akan memindahkan opening balance ke rekening dengan cara membuat jurnal, Bapak Ibu, jurnal penyesuaian. Klik aktivitas, general ledger, general voucher. Tanggalnya 30/06/2022. AJP. Opening balance kita ketik O saja langsung di sini. Klik O. Sudah langsung ke akunnya. Klik di sini, jangan klik di sini. Klik 2 kali di opening. Angkanya berapa tadi kita lihat? 1694164. 1694164. Kreditnya return ini langsung ketik R di situ. Klik 2 kali. Enter. Pastikan di bawah jumlahnya sudah balance, debit dan kreditnya, save and close. Kita refresh laporan kita, apakah sudah berubah opening ke rekening. Kita cek ke bawah, kita besarkan dulu. Ya, sudah benar. Jika seperti ini kita siap melakukan transaksi. Demikian Bapak Ibu, versi lengkap setup awal dari PT Yosikapun Internasional. Ada hal-hal yang spesifik, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.